Cha Ji-an adalah wanita cantik yang bekerja sebagai detektif di kepolisian. Ia tak mengenal lelah demi terungkapnya sebuah kasus yang sedang diselidiki. Pertemuan antara Lee Hyun dan Ji-an berawal dari sebuah kesalahpahaman. Ji-an rupanya mengira jika Lee Hyun sebagai pelaku kejahatan karena muncul di TKP pembunuhan secara tiba-tiba. Lee Hyun hanya akan mengatakan alasan yang sebenarnya jika ia diberitahu dari manakah Ji-an mengenalnya. Ia tak ingat jika Ji-an merupakan teman semasa kecilnya. Guna menyegarkan ingatan, Lee Hyun mengunjungi kediamannya yang dulu. Rumah yang ia tinggali bersama ayah dan adiknya itu menyimpan sejuta kenangan. Terlebih, terdapat kenangan pahit yang ia alami. Ayah Lee Hyun yang bernama Tuan Jung Min bekerja sebagai polisi yang menangani kejahatan. Beliau adalah sosok ayah yang tegas, namun memiliki kekhawatiran yang berlebihan, terutama menyangkut anak-anaknya. Ketika marak terjadi penganiayaan terhadap hewan, Tuan Jung Min memergoki Lee Hyun mengubur burung yang mati. Merasa dicurigai, Lee Hyun pun berusaha menyangkal bahwa ia telah menghabisinya. 발견했을 때 죽어 있었어. Perilaku Lee Hyun yang dianggap janggal membuat Tuan Jung Min merasa cemas. Dari luar, Lee Hyun memang terlihat biasa saja, namun Tuan Jung Min percaya jika kejahatan bisa tersembunyi dalam diri orang normal. 평범함 속에 숨어 있거든. Lee Hyun dewasa ingin mengetahui seperti apakah dirinya saat masih kecil. Ia berniat mencari orang yang mengenalnya di kala itu, yang salah satunya adalah Jun Young. Hal yang membuat Lee Hyun semakin tergugah untuk menyelidiki hal tersebut adalah ditemukannya sebuah lukisan di TKP penghilangan nyawa. Lukisan tersebut mirip dengan gambar yang ia lihat di sketsa adiknya. Sementara itu, Ji-an dan teman-temannya dibuat penasaran dengan sosok Lee Hyun. Kehadiran pria itu membuat mereka berpikir untuk melibatkannya ke dalam penyelidikan. Setelah mendapat persetujuan dari atasan, Ji-han menghubungi Lee Hyun. Alangkah kecewanya Ji-an ketika permintaannya untuk bekerja sama ditolaknya. Ji-an tak akan membiarkan penyelidikan kasus mengalami jalan buntu, dan bagaimanapun caranya, ia akan membujuk Lee Hyun untuk membantu menangkap pelaku. 개싸가지네. Ji-an pun menghadiri kuliah Lee Hyun, namun terjadi insiden yang sangat memalukan di sana. Kursi yang Ji-an duduki tergelincir dari atas, dan ia dijadikan bahan candaan di depan para mahasiswa. Hyun menganggap itu adalah hukuman yang setimpal untuk Ji-an, karena telah mencurigainya beberapa waktu yang lalu. Melihat usaha keras Ji-an, Lee Hyun tak kuasa menolak untuk memberikan bantuannya. Ia mencoba memberikan petunjuk kepada Ji-an dan membiarkan wanita itu membuat kesimpulan sendiri. Dua kasus kejahatan yang terjadi merupakan kasus pembunuhan berencana, dan hal yang membuat Lee Hyun terheran yakni belum adanya kasus ketiga. Biasanya jarak antara satu kasus dengan yang lain hanya dalam waktu beberapa hari saja. Bersama timnya, Ji-an menyelidiki tempat-tempat yang pernah didatangi oleh korban dan kasus dengan pola karakteristik yang sama. Siapa tahu mereka bisa menemukan kesalahan pada kejahatan pelaku di masa lalu. Rekan Ji-an berhasil menemukan jika kedua korban merupakan anggota spa di sebuah hotel. Kode itu bisa digunakan sebagai petunjuk tentang kasus ketiga yang harus diantisipasi oleh Ji-an dan teman-temannya. Target korban ketiga yang diketahui bernama Yoon-ji kini diketahui sedang berlibur. Informasi ini membuat Ji-an waspada karena dua korban sebelumnya pergi liburan sehari sebelum mereka dihabisi. Ji-an mencoba menghubungi Yoon-ji untuk memastikan bagaimanakah kondisinya saat ini. Yoon-ji mengaku telah mendapatkan bunga berwarna ungu sebagaimana yang diberikan pelaku kepada korban-korban sebelumnya. 혹시 보라색 꽃을 선물 받지 않으셨나요? Dengan gemetar ketakutan, Yoon-ji menutup sambungan telepon. Ia berusaha bersikap biasa di depan pelaku agar ketakutannya tidak terbaca. Dan setelah mengumpulkan kekuatan, Yoon-ji melempar gelas ke arah pelaku. Tak kalah cepat, pelaku langsung mengunci tangannya dan segera mendorong leher Yoon-ji ke arah tembok. Dengan sekuat tenaga, pelaku mencekik leher Yoon-ji. Sementara itu, Ji-an berusaha menggagalkan aksi pelaku dengan menerjang kemacetan. Setibanya di lokasi TKP, ia pun disambut pemandangan yang tidaklah bagus, di mana Yoon-ji terduduk lemas dengan punggung bersandar ke tembok. Kehadiran Ji-an berhasil menghentikan kejahatan ketiga. Beruntungnya, Yoon-ji dapat tertolong, meskipun ia membutuhkan perawatan di rumah sakit untuk pemulihan luka dan trauma. Sayangnya, Yoon-ji menolak untuk bersaksi, seolah ia diancam oleh pelakunya. Sang pelaku yang bernama Sung Hyun akhirnya diringkus ke kantor polisi. Ji-an merasa perbuatan Sung Hyun tidak mencerminkan latar belakang keluarganya. Diketahui bahwa pria itu merupakan seorang direktur perusahaan dan anak konglomerat, namun ia memiliki catatan kriminal yang buruk. Sung Hyun menyangkal telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Yoon-ji. Ia mengaku hanya membela diri karena lebih dulu dipukul oleh wanita itu. Sung Hyun juga tidak mengakui dua kasus pembunuhan yang sebelumnya terjadi. Lee Hyun tak tahan mendengar ucapan Sung Hyun yang berbelit-belit. Pria itu seakan ingin memperlambat investigasi dengan sengaja tak mau memberikan keterangan. Lee Hyun pun menyamar sebagai petugas polisi yang magang agar bisa masuk ke ruang interogasi. Ia pun menunjukkan foto beberapa wanita yang memiliki kemiripan, termasuk foto korban pertama untuk melihat reaksi Sung Hyun. Lee Hyun berusaha menyulut emosi pria itu dengan membahas asmara dan latar belakangnya menjadi pembunuh berantai.
Metode yang dilakukan oleh Lee Hyun akhirnya berhasil. Ia juga menghina Sung Hoon yang tidak memiliki kemampuan untuk merencanakan kejahatan sempurna. Sung Hoon diduga telah dibantu oleh orang lain. Ia pun akan dibebaskan jika memberitahu siapakah yang mengendalikannya. Dengan penuh amarah, Sung Hoon mengaku jika ia melakukan semuanya sendirian. Di waktu yang bersamaan, Sun Ho masuk ke ruang interogasi yang mana Sung Ho adalah pengacara dari Sung Hoon. Sun Ho meminta agar Sung Hoon tidak berbicara apapun selama penyelidikan. Kedatangan Sun Ho membuat Sung Hoon berada di atas angin. Lee Hyun pun menyerah untuk menangkap Sung Hoon atas kasus pembunuhan karena ia merasa semua tak ada gunanya. Meskipun Sung Hoon dipenjara, ia juga akan segera bebas karena sang ayah memiliki kuasa. Sementara itu, Ji-an menghadapi kebuntuan dalam menyelesaikan kasus pembunuhan yang melibatkan Sung Hoon. Bukti yang sedang ia cari tak kunjung ditemukan, padahal sebentar lagi Sung Hoon segera pulang ke China. Ji-an tak punya banyak waktu sehingga ia memutuskan untuk meminta bantuan pada Lee Hyun. Permintaan Ji-an pun disetujui asalkan Lee Hyun mendapatkan imbalan yang pantas. 나한테 진 신세도 갚아야 하고. Lee Hyun lantas menemui rekannya yang merupakan direktur museum seni. Pria itu diminta untuk pura-pura dirawat di rumah sakit agar Ji-an bisa menjenguknya. Setelah mendapatkan lampu hijau, Ji-an diam-diam masuk ke kamar Yun-ji. Ia berusaha membujuk Yun-ji agar mengatakan yang sejujurnya. Jika Sung Hoon tak dihentikan, maka akan ada korban selanjutnya. 그래서 만에 하나 하인지 씨가 잘못됐다면 그걸 너 후회할 거니까. Ji-an rupanya tahu jika Yun-ji sedang ketakutan karena diancam oleh seseorang. Ia pun tak bisa memaksa Yun-ji untuk mengakui semuanya, sehingga ia meninggalkan kartu nama jika sewaktu-waktu Yun-ji berubah pikiran. Di lain sisi, Sung Hoon semakin menyombongkan diri karena ia bisa meninggalkan Korea Selatan tanpa dihalangi oleh Lee Hyun. Sung Hoon merasa telah memenangkan permainan dan setelah ini tak akan ada yang bisa menangkapnya sebagai pelaku pembunuhan. Tanpa disangka, saat mendarat di Cina, Sung Hoon tidak diperbolehkan untuk keluar dari pesawat. Ia dicegat oleh polisi Cina yang mendapatkan laporan dari Lee Hyun via sebuah email. Lee Hyun memberikan bukti-bukti keterlibatan Sung Hoon dalam perdagangan narkoba. Sung Hoon pun berusaha menyangkal dan kabur, namun ia kalah gesit dari polisi Cina. 난리나 이제 두피. 영국 Di lain sisi, Ji-an mendapat amukan dari atasan karena ia dinilai ceroboh saat mengirim email kepada polisi di Cina. Email tersebut berisi permintaan kerjasama untuk menyelidiki kasus narkoboy. Ji-an yang tak tahu apa-apa lantas teringat jika Lee Hyun sempat meminjam komputernya. Hukuman untuk Ji-an juga telah diputuskan oleh wakil komisaris. Ji-an dipindahkan ke departemen sipil agar dapat belajar dari kesalahan dan tak melakukan kecerobohan lagi. Tugas Ji-an tak lagi melakukan pengintaian dan penyelidikan di TKP, melainkan menerima laporan serta keluhan dari rakyat sipil. Ji-an merasa bosan dan ingin kembali ke tim investigasi khusus, namun sepertinya sangat sulit untuk membujuk wakil komisaris. Di lain sisi, Lee Hyun sedang mengenang saat pertama kali menemukan ruang bawah tanah bersama adiknya. Ketika sedang hanyut dalam lamunan, Lee Hyun mendapat telepon dari Jin Suk. Tuan Jin Suk hendak memberikan informasi terkait Jun Yong. Rupanya, semenjak Jun Yong melarikan diri, Tuan Jin Suk kerap berusaha untuk mengumpulkan informasi dan melacak keberadaannya. 이준영 탈옥하고 Permintaan Tuan Jin Suk untuk datang ke rumah disanggupi oleh Lee Hyun. Tanpa diduga, seseorang datang terlebih dulu dan mencoba untuk menghabisi nyawa Tuan Jin Suk. Lee Hyun tiba di rumah Tuan Jin Suk dengan antusias. Ia pun memencet bel beberapa kali, namun tak ada jawaban. Lee Hyun pun berinisiatif menelpon Tuan Jin Suk untuk memastikan pertemuan mereka. Tanpa diduga, jaring ponsel Tuan Jin Suk terdengar dari arah luar. Lee Hyun juga samar-samar menangkap suara aneh saat mendekatkan telinga ke pintu. Dengan waspada, ia membuka pintu yang ternyata tidaklah dikunci. Rumah Tuan Jin Suk begitu gelap dan sedikit berantakan, namun Lee Hyun bisa melihat dengan jelas yang mana tubuh pria itu tergeletak di lantai dengan bersimbah darah. Lee Hyun segera menghubungi nomor telepon darurat sebelum semua terlambat. 경찰에 칼을 찔렀습니다. 의식은 없어 보이고 출혈이 심한 상태고요. Tuan Jin Suk tersadar selama beberapa detik, seolah ia hendak mengucapkan sesuatu. Lee Hyun pun siap untuk mendengarkan, namun sayangnya nyawa beliau tidak terselamatkan. Lee Hyun belum menghilangkan kewaspadaan karena instingnya mengatakan bahwa pelaku masih ada di TKP. Begitu pelaku keluar dari persembunyian, Lee Hyun sudah siap untuk menghadang pukulannya. Pelaku rupanya merupakan seorang pria bermasker yang membawa senjata tajam. Perkelahian pun tak dapat terelakkan. Lee Hyun berusaha menyingkap masker pelaku untuk mengetahui identitasnya, namun pinggangnya justru terkena goresan pisau. Pada akhirnya, Lee Hyun gagal menghalangi pelaku untuk kabur. Pria itu lebih dulu telah melompat melalui sebuah jendela. Lee Hyun juga tak berusaha untuk mengejar pelaku karena tahu itu akan sia-sia. Ia lalu memeriksa TKP untuk mencari sesuatu yang hendak ditunjukkan oleh Tuan Jin Suk. Sebelum polisi dan tim forensik datang, Lee Hyun meninggalkan TKP karena tidak menemukan apapun. Sementara itu, polisi belum menemukan bukti apa-apa di TKP, apalagi CCTV di sekitarnya sedang rusak. Beruntungnya, mobil yang terparkir di dekat TKP memiliki black box. Kamera black box hanya merekam orang yang keluar dari rumah, dan tanpa diduga, Lee Hyun tertangkap kamera tengah meninggalkan TKP.
Mengetahui informasi tersebut, Cian segera mendatangi rumah Lihyun. Ia menerobos masuk karena mengetahui letak kunci rumah. Tak ada seorang pun yang Cian jumpai di sana. Setibanya di rumahnya, Cian terkejut saat mendapati Lihyun tengah bersantai di ruang tengah. Cian tak menyangka jika pria itu memilih rumahnya sebagai tempat persembunyian. Lihyun tidak memiliki tempat lain untuk dituju. Saat hendak diserahkan ke polisi, Lihyun menyangkal telah menghabisi nyawa Tuan Jin-suk. Cian berusaha untuk meyakinkan diri bahwa ia tak berniat mengkhianati kepolisian. Ia hanya melakukan tugasnya untuk memantau tersangka dari jarak dekat agar analisis lebih tepat. Cian menurut saja ketika ia diajak pergi ke TKP untuk melakukan penyelidikan. Tanpa disangka, anggota tim investigasi datang ke TKP ketika Cian dan Lihyun melanjutkan pembicaraan. Lihyun segera menarik lengan Cian untuk bersembunyi di dalam lemari. Dari dalam lemari, mereka mendengarkan kedua polisi rekan Cian mencari motif pembunuhan jika Lihyun adalah pelakunya. Tanpa sengaja, Cian mengeluarkan suara cekukan yang lumayan keras hingga polisi curiga jika ada seseorang yang bersembunyi di TKP. Kedua polisi itu pun mencari sumber suara yang menuntun mereka untuk berhenti tepat di depan lemari. Cian dan Lihyun pun dibuat khawatir jika keberadaan keduanya akan diketahui. Dalam posisi yang terhimpit, Cian memutuskan untuk keluar sendirian. Ia membiarkan Lihyun tetap berada di persembunyian agar ia tak ketahuan oleh rekannya, mengingat status Lihyun adalah tersangka. Cian berupaya mengalihkan perhatian kedua rekannya agar tak membuka lemari. 그리고 나 수사대 신고하려고요. Dengan kegigihannya, Cian berhasil membawa mereka keluar dan menyisakan Lihyun sendirian. Dalam sepi, Lihyun bisa leluasa mengamati TKP. Ia pun memikirkan beberapa kemungkinan pelakunya. Sepulang dari TKP, Lihyun memutuskan untuk tidur karena ia kelelahan. Cian menyadari adanya goresan luka di pinggang Lihyun. Terlebih ada noda darah di posisi yang sama di kemeja pria itu. Cian sebenarnya menyesal karena telah menyembunyikan tersangka kejahatan. Namun ia juga merasa kasihan kepada Lihyun. Cian pun berinisiatif mengobati luka tersebut meskipun Lihyun menolaknya. Wajah Lihyun yang sedang tertidur tampak polos dan tak seperti orang jahat. Tanpa disadari, Cian perlahan mulai menaruh kepercayaan terhadap Lihyun. Ia hendak membuktikan jika keputusan itu sudahlah tepat dengan mencari tahu pelaku yang sebenarnya. Keesokan paginya, Lihyun memindahkan tubuh Cian ke atas kasur. Ia juga membereskan rumah Cian dan menyiapkan makanan yang enak. Usai sarapan, Lihyun bermaksud mengunjungi dokter forensik yang menangani jenazah Tuan Jin-suk. Secara kebetulan, Junho adalah dokter forensik yang sedang Lihyun cari. Lihyun berkenalan dengan Junho beberapa waktu lalu karena rumah mereka berdekatan. Tanpa membutuhkan waktu lama, keduanya pun langsung akrab. Sementara itu, Junho tahu jika Lihyun berstatus tersangka, namun ia membiarkan pria itu menggali informasi tentang jasad korban. Junho percaya jika Lihyun bukanlah pelakunya. Junho justru memberitahu Lihyun jika telah ditemukan satu jenazah lagi yang kemungkinan merupakan korban pertama. Diperkirakan korban pertama dihabisi nyawanya 2 minggu sebelum kejadian di rumah Tuan Jin-suk. Junho yakin jika pelaku adalah orang yang sama dilihat dari cara penusukan dan alat yang digunakan. Lihyun lantas meminta bantuan kepada Cian untuk mendapatkan informasi terkait Jin-suk, termasuk kasus yang pernah ditangani oleh beliau. Tanpa diduga, ditemukan korban ketiga yang merupakan petugas polisi. Hal ini pun semakin memperjelas fakta bahwa ketiga kasus saling berkaitan. Lihyun ingat jika dirinya pernah membaca berkas kasus yang ditangani korban ketiga. Kasus ini terjadi 15 tahun yang lalu, di mana seorang ibu dan anak ditemukan tak bernyawa di rumahnya. Sebenarnya, dalam peristiwa tersebut, ada satu korban yang selamat yang tak lain anak Kyung-chul yang bernama Dayong. Kemungkinan Dayong membalas dendam karena ayahnya ditangkap oleh korban ketiga. Cian meminta bantuan tim investigasi khusus untuk menyelidiki tentang Dayong. Hal itu pun membuat tim investigasi berasumsi jika Cian melakukan penyelidikan sendirian atau dibantu oleh Lihyun. Sementara itu, Cian diajak oleh Lihyun untuk mengunjungi Tuan Yung-chul di penjara. Yung-chul tak tahu menau mengenai keberadaan Dayong. Ia juga mengaku telah menghabisi istri dan anaknya 15 tahun yang lalu, yang mana berlawanan dengan pernyataan beliau di saat itu. Tuan Yung-chul bahkan marah sejadi-jadinya karena ia merasa dipermainkan, terlebih Lihyun menduga jika dirinya telah menyuruh Dayong untuk membalas dendam. Kondisi Dayong dan Cian rupanya sama, yakni merupakan anak seorang penjahat. Meskipun begitu, Cian percaya jika ayahnya bukanlah seorang kaki tangan dan akan kembali suatu saat nanti. Bagi Cian, menjadi anak penjahat tidaklah mudah. Pasti selama ini Dayong sangat tertekan, hingga ia ingin Tuan Yung-chul memberitahu keberadaan Dayong agar aksi kejahatannya dapat dihentikan. Sementara itu, tim investigasi segera menuju ke alamat rumah Dayong yang disebutkan oleh Yung-chul. Namun mereka tak menemukan Dayong saat mencoba menerobos masuk ke dalam rumah. Mereka rupanya menemukan foto Tuan Jung-ho, yakni kepala kantor kejaksaan yang kemungkinan menjadi korban keempat. 이건 뭐니? Di lain sisi, saat hendak menjalankan aksinya di rumah Tuan Jang-ho, Dayong justru menjumpai An-huk yang telah siaga. Serangan Dayong pun segera An-huk hentikan. Keduanya terlibat perkelahian, namun Dayong terus terpepet. Teknik bela diri An-huk rupanya sangatlah baik. Ia bahkan berhasil memborgol Dayong ketika Jian dan kawan-kawannya datang ke lokasi.
Perbuatan Dayong sangat disayangkan, padahal ia memiliki masa depan yang cerah. Lee Hyun sempat melihat banyak buku di rumah Dayong dan mengetahui jika pria itu ingin menjadi seorang sastrawan. Kini Dayong harus menerima nasib mendekam di penjara bersama Tuan Yongchul. Lee Hyun tak tahu apakah ini merupakan sebuah kisah tragis atau bahagia. Karena dengan adanya kasus ini, sebuah keluarga bisa bersatu kembali. 만나게 된다. Han Hyuk dan kawan-kawannya mengapresiasi kerja keras Ji An yang membantu penyelidikan kasus Dayong. Mereka membujuk wakil komisaris untuk mengembalikan Ji An ke tim investigasi khusus. Tanpa Ji An, kasus Dayong tak akan mungkin terpecahkan secepat ini. 외람된 말씀을 드려도 해봐. Sementara itu, Lee Hyun memastikan peran Tuan Jang Ho dalam kasus Tuan Yongchul 15 tahun silam. Tuan Jang Ho adalah orang yang bertanggung jawab sebagai jaksa penuntut atas kasus tersebut. Ada kemungkinan Tuan Jang Ho melakukan kesalahan sebagaimana yang diperbuat ketiga polisi yang dihabisi. Ketika Tuan Jang Ho hendak mengonfirmasi hal itu, seseorang melukai leher Lee Hyun hingga membuatnya pingsan. Lee Hyun pun terbangun saat mendengar dering ponselnya. Saat itu, sebuah gambar bunga berwarna ungu ditinggalkan di sebuah sofa. Gambar itu pun membuat Lee Hyun samar-samar teringat akan momen sebelum ibunya meninggal. Tak ada seorang pun yang Lee Hyun temui di rumah Tuan Jang Ho. Pria itu bahkan mengirim pesan ke semua orang untuk tidak mencarinya. 약속을 지키러 갈게. Di lain sisi, Ji An selama ini memang meragukan Lee Hyun, namun ia juga bingung dengan perasaannya sendiri. Ji An pun berpikir, jika mungkin ia membutuhkan seseorang untuk dibenci dan disalahkan atas menghilangnya sang ayah. Namun di satu sisi, Ji An bisa bertahan hingga saat ini berkat adanya Lee Hyun. 아니, 네 입장에서는 의심할 수밖에 없었잖아. Pemikiran itu pun sangatlah menyiksa, sehingga Ji An mengajak Lee Hyun untuk bertemu. Ia bermaksud untuk menjawab pertanyaan Lee Hyun beberapa waktu yang lalu. Menurut pandangan Ji An, Lee Hyun memang kasar dan menjengkelkan, namun bukan berarti Lee Hyun adalah seorang monster. Setelah mengamati dan berinteraksi dari dekat, Lee Hyun ternyata tak seburuk yang Ji An bayangkan. Ji An lantas meminta Lee Hyun untuk menjadi seorang rekan. Situasi pun menjadi canggung dan tanpa sadar ucapan Ji An tidak terkendali. Ia justru mengajak Lee Hyun untuk menonton film. Ajakan itu pun disetujui oleh Lee Hyun, meski Ji An sebenarnya mati kutu saat mendengar omongannya sendiri. Janji menonton film pun dibatalkan. Ji An memutuskan untuk pergi ke lain tempat, yakni taman hiburan yang pernah dikunjunginya bersama sang ayah. Taman hiburan itu kini sudah tak beroperasi, sehingga mereka bisa leluasa menghabiskan waktu di sana. Lee Hyun menyadari jika Ji An telah mengalami masa yang sulit seperti dirinya. Beruntungnya, wanita itu tumbuh dengan semangat yang baik. Ucapan itu pun sangat berkesan bagi Ji An, bahkan ia hampir meneteskan air mata karena merasa terharu. Sepulang dari pertemuan, Lee Hyun memikirkan tentang pria yang mengikuti mereka di taman hiburan. Tadinya, Lee Hyun sudah berusaha mengejar pria itu, namun ia kehilangan jejak. Di lain sisi, Sung Hoon tak terima dengan perbuatan Ji An dan Lee Hyun. Ia tak kebal hukum di Cina, sehingga harus menunggu Kementerian Luar Negeri untuk bernegosiasi. Sung Hoon memutuskan untuk membalas dendam kepada mereka berdua. Ia pun tak bergerak sendirian, melainkan dibantu oleh Sung Ho. Sung Ho mengikuti Ji An yang pergi berbelanja. Ia lalu mendorong troli ke arah Ji An seolah mereka tak sengaja berpapasan. Saat itu, Sung Ho menawarkan diri untuk mengantar Ji An yang mobilnya sedang mogok. Ji An menolak ketika Sung Ho hendak mengantarkan barang bawaannya ke depan rumah. Saat akan memasuki rumah, tanpa diduga, seorang pria mencurigakan berdiri tepat di belakang Ji An. Pria mencurigakan itu lantas mendorong Ji An masuk ke dalam rumah dan menghajarnya habis-habisan. Ji An tak akan membiarkan aksi pria itu semakin brutal, sehingga ia mulai menyusun strategi untuk melawannya. Ji An berusaha mengimbangi kekuatan pria mencurigakan, meskipun pada akhirnya tubuhnya terlempar dan mendapat tendangan yang cukup kuat. Beruntungnya, saat pria itu lengah, Ji An dapat membalikan situasi. Tanpa diduga, Sung Ho datang untuk memberikan pertolongan. Tak butuh waktu lama baginya untuk mengalahkan pria mencurigakan. Ketika Ji An sedang fokus pada hal lain, Sung Ho diam-diam memerintahkan pria mencurigakan itu untuk kabur. Lee Hyun memiliki firasat yang buruk usai ia menerima amplop berisi kertas bergambar mobil dengan bercak merah di sekitarnya. Ia khawatir apabila gambar tersebut berhubungan dengan pria yang mengikutinya di taman bermain. Insting Lee Hyun menuntunnya untuk mendatangi rumah Ji An. Lee Hyun terkejut bukan main saat melihat kondisi Ji An yang babak belur, apalagi ia juga menjumpai Sun Ho di sana. Lee Hyun penasaran dengan apa yang terjadi dan mengapa Sun Ho bisa berada di rumah Ji An selarut ini. Sebelum Sun Ho menjawab pertanyaan Lee Hyun, Ji An tampak lemas dan nyaris pingsan. Lee Hyun dan Sun Ho lekas membawa Ji An ke rumah sakit. Wanita itu didiagnosa mengalami gagar otak ringan, namun tak ada kondisi lain yang perlu dikhawatirkan. Lee Hyun menaruh kecurigaan yang besar terhadap Sun Ho, yang secara kebetulan ada bersama Ji An. Sun Ho lantas memberikan penjelasan yang dapat diterima, namun Lee Hyun tak percaya begitu saja. Lee Hyun justru memikirkan kemungkinan bahwa Sung Hoon adalah dalang di balik peristiwa ini. Ia tahu, di balik senyumannya, Sun Ho menyembunyikan sesuatu yang harus diselidiki.
Ketika tersadar, Ji-an ingin berterima kasih kepada Sung-ho. Jika bukan karena pria itu, Ji-an kemungkinan mengalami hal yang jauh lebih buruk. Saat itu, Ji-an dapat melihat ketulusan yang terpancar dari mata Sun-ho ketika menolongnya. Sementara itu, Ji-an berencana untuk memanggil tim forensik ke rumahnya guna menemukan jejak pelaku. Untuk sementara, ia akan tinggal di kantor polisi guna mengantisipasi jika pelaku akan datang lagi. Li-hyun tak tega jika Ji-an tidur di kantor polisi. Ji-an lantas ditawari untuk tinggal di rumahnya. Penawaran itu pun dianggap sebagai pelunasan hutang karena Li-hyun pernah Ji-an tampung di rumahnya saat berstatus sebagai tersangka. Di malam hari, Ji-an mendengar Li-hyun menggigau dalam tidurnya. Li-hyun tampak seperti orang ketakutan seolah sedang mengalami mimpi buruk. Ji-an lalu membangunkan Li-hyun, namun pria itu justru menyebut nama adiknya. Ji-an merasa iba kepada Li-hyun yang sepertinya telah menjalani kehidupan yang sulit. Pria itu kemungkinan masih berharap untuk bisa berjumpa dengan adiknya kembali. Sementara itu, rekan tim investigasi bersimpati atas apa yang terjadi kepada Ji-an semalam. Mereka pun membantu menyelidiki, namun tak menemukan sidik jari di mobil maupun di rumah Ji-an. Sun-ho dimintai keterangan mengenai pria mencurigakan, sebab Ji-an menduga jika itu adalah perbuatan Sung-ho. Sung-ho pun berpura-pura tak mengetahui hal tersebut. Sun-ho justru menyampaikan ketertarikannya kepada Ji-an. Ini merupakan kali kedua ia benar-benar menyukai seseorang. Li-hyun adalah orang pertama yang Sun-ho kagumi. Tak ada seorang pun yang tahu jika Sun-ho sebenarnya adik Li-hyun yang hilang. Sedari kecil, ia sangat membanggakan Li-hyun, namun insiden yang terjadi membuat perasaannya berubah. Ketika peristiwa pembunuhan Tuan Jung-min, Sung-ho berusaha kabur dan tanpa sengaja memasuki mobil Jun-yong. Ia pun dibawa lari oleh Jun-yong hingga terpisahkan dari sang kakak. Mulai saat itu, Sun-ho membenci Li-hyun karena dianggap tega menyerahkan dirinya kepada Jun-yong. Kini Sun-ho justru semakin membenci Li-hyun mengingat sang kakak tidak mengenalinya. Li-hyun selama ini meyakini jika adiknya masih hidup. Namun, Nyonya Jisoo berulang kali mengatakan jika adik Li-hyun sudahlah tiada. Li-hyun sangat menyayangkan sikap Nyonya Jisoo saat itu yang hanya menyimpulkan berdasarkan keyakinannya sendiri. Terlebih, belum ada bukti yang menyatakan bahwa adik Li-hyun telah meninggal. Li-hyun percaya baik adiknya maupun Jun-yong masih hidup. Mereka mungkin berada di sekitarnya sehingga Li-hyun menaruh kecurigaan terhadap semua orang yang ia kenal termasuk Sun-ho. Sementara itu, Li-hyun harus menghentikan penyelidikan sebab Sun-ho menelpon untuk menagih janji makan malam mereka. Ketimbang di restoran mewah, Sun-ho rupanya memilih rumah Li-hyun. Sun-ho dibuat bernostalgia dengan rumah masa kecilnya sebab tak ada banyak perubahan yang terjadi. Ia teringat akan kenangan bersama Li-hyun dan Tuan Jung-min. Melihat Li-hyun menyiapkan makanan, Sun-ho hampir meneteskan air mata. Momen itu persis ketika Li-hyun mengurusnya sewaktu masih kecil. Tanpa diduga, Jun-ho juga diundang dalam acara makan malam itu. Meskipun sedikit canggung, mereka dapat menguasai keadaan. Ketiganya bekerja di bidang yang sama, sehingga banyak hal yang bisa dibicarakan. Setelah mempersilahkan Ji-an beristirahat, Li-hyun menemukan sebuah buku catatan milik mendiang Tuan Jin-suk. Buku tersebut berisi semua informasi mengenai Jun-yong. Tuan Jin-suk menuliskan semua laporan yang ia dapat, termasuk penyelidikan ke seluruh klinik operasi plastik di dalam negeri. Jika Jun-yong berubah wajahnya, tentu ia tak akan meninggalkan catatan apapun yang bisa menjadi bukti. Kedatangan buku itu semakin membuat Li-hyun yakin jika Jun-yong siap untuk menunjukkan dirinya. 답을 줬군요. 이준혁 씨. Ia memperlihatkannya kepada Ji-an dan mengajak wanita itu pergi ke sebuah rumah yang sudah tidak dihuni. Pada tahun 93, terjadi kasus yang sangat menggemparkan di rumah itu. Satu keluarga yang berjumlah 13 orang termasuk staf menghilang dalam sekejap. Kasus tersebut belum terpecahkan sampai saat ini. Li-hyun yakin jika Jun-yong ada di balik kasus 93. Jun-yong lantas mengembalikan buku catatan dengan tujuan untuk menunjukkan dirinya yang sebenarnya. 이준영이 그 수첩을 나한테 돌려보냈을 리가 없잖아. Rumah yang Li-hyun dan Ji-an datangi adalah bangunan tua yang menurut desas-desus sekitar sangat berhantu. Mereka menuruni lantai dasar rumah dan menemukan gambar purgatori di temboknya. Menurut sebuah kepercayaan, sebelum seseorang pergi ke surga, mereka tinggal di purgatori untuk membersihkan dosa. Li-hyun merasa ada yang aneh dengan gambar tersebut, yang mana sepertinya digunakan untuk menyembunyikan sesuatu. Setelah temboknya dihantam dengan palu, terlihat sebuah pintu rahasia yang di dalamnya terdapat ruangan untuk menyimpan peti mati. Di dalam peti itu terlihat kerangka manusia yang diduga seorang wanita. Dari pengamatan Li-hyun, kerangka tersebut sudah berusia antara 20-30 tahun. Penyebab kematiannya adalah karena patah tulang leher. Li-hyun juga menduga jika mendiang sudah pernah melahirkan. Rasa penasaran itu pun membuat Li-hyun ingin mencari tahu alasan kerangka itu disimpan di ruang rahasia. Jika ini adalah sebuah pembunuhan, maka tak mungkin bisa diusut mengingat telah melebihi batas waktu. Li-hyun berinisiatif mengirim kerangka kepada Jun-ho untuk diteliti lebih lanjut. 사건이라 해도 공소시효 자체가 이미 사라진 거지. Li-hyun menyadari sejak kedatangannya ke rumah itu, mereka diikuti oleh seorang wanita. Wanita bernama Juwon tersebut mengaku jika dirinya sering pergi ke sana karena memiliki kenangan di masa lalu. Dulunya, Juwon pernah menjadi pekerja paruh waktu di rumah kasus 93.
Chuan menjelaskan jika kerangka yang Lee Hyun temukan adalah putri bungsu dari si pemilik rumah. Kala itu, putri bungsu hamil setelah dilecehkan oleh seseorang. Kedua orang tuanya begitu terpukul karena bagi mereka putri bungsu sangatlah berharga. Wanita itu pun lantas melahirkan bayi yang tidak diinginkan. Bahkan anggota keluarga dan semua staf menjauhi anak laki-laki itu hingga ia beranjak dewasa. Si anak laki-laki itu pun menghabiskan waktu di sebuah ruangan seorang diri. Keadaan semakin kacau ketika putri bungsu ditemukan bunder dengan cara gantung diri. Chuan merupakan orang pertama yang berani mendekati si anak laki-laki. Ia lalu mengantarkan makan dan membawakan buku-buku yang dapat dibaca oleh anak itu. Sampai saat ini, Chuan masih ingat dengan jelas bagaimana rupa si anak laki-laki. Tanpa diduga, Chunyong adalah anak laki-laki yang dimaksud oleh Chuan. Chunyong adalah pelaku dari kasus 93. Ia rupanya membalaskan dendamnya kepada anggota keluarga karena merasa dikucilkan. Lee Hyun belum menyadari jika Chunyong telah merubah identitasnya menjadi Chunho, yakni dokter forensik yang ia kenal. Kehadiran kerangka putri bungsu di ruang kerjanya membuat Chunho terkesan sedang reuni dengan sang ibu kandung. Momen reuni itu dirusak oleh kedatangan Sunho. Chunho bersikap biasa karena mereka telah mengetahui identitas masing-masing. Chunho hanya penasaran dengan tujuan Sunho yang menuntun Lee Hyun kepadanya. Sunho hanya ingin menunjukkan kepada Lee Hyun bagaimana dampak yang ia rasakan setelah ditinggalkan sang kakak. Di lain sisi, Lee Hyun mencoba menarik garis mundur ke momen kepulangannya ke Korea Selatan. Hal ini berhubungan dengan perintah pertama yang diberikan kepada Ilgu. Ji-an diminta untuk membantu Lee Hyun mengingat-ingat tentang momen tersebut. Seingat Ji-an, Lee Hyun sangat populer beberapa tahun yang lalu. Pria itu bahkan mendapatkan banyak kado dari penggemar. Lee Hyun ingat dengan kado-kado tersebut yang hingga kini belum sempat ia buka. Ia pun berterima kasih karena merasa terbantu dengan ingatan Ji-an yang tajam dan tepat. 가끔 쓸만해. Penasaran dengan isi kado, Lee Hyun memintarkannya di luar negeri untuk mengirimkannya. Tanpa diduga, kado itu berisi kertas dengan gambar penuh teka-teki sebagaimana yang pernah ia dapatkan. Lee Hyun menduga, sang pengirim adalah adiknya yang ingin ditemukan atau justru dihentikan. Lee Hyun mengesampingkan hal itu sejenak, mengingat esok harinya terjadi kasus baru. Ditemukan seorang mayat remaja dengan luka memar di sekujur tubuhnya. Diduga, waktu kematiannya adalah kemarin malam. Di TKP tak terdapat dompet atau ponsel yang dapat menunjukkan identitas remaja itu. Satu-satunya petunjuk hanyalah seragam sekolah yang digunakannya. Dilihat dari kotoran di sepatu dan luka seretan di tangan, kejahatan itu dilakukan di tempat lain. Tim investigasi khusus segera melakukan penyelidikan untuk mencari TKP pertama. Setelah diusut, korban diketahui bernama Yong Jae. Ia diadopsi oleh keluarga kaya dan sudah dianggap sebagai anak sendiri. Diduga, Yong Jae telah mengalami kekerasan di sekolah dalam waktu yang cukup lama. Sementara itu, Myung Woo dan kawan-kawannya berhasil menangkap para pelaku, yakni 3 remaja yang melakukan perundungan terhadap Yong Jae. Guna mendapatkan bukti-bukti yang cukup, Lee Hyun meminta izin untuk melihat rumah Yong Jae. Sedikit sulit untuk menemukan hal yang berguna, karena ternyata Yong Jae tak pernah menulis buku harian ataupun menggunakan medsos. Lee Hyun dan Ji-an hanya merasa ada yang janggal dengan keluarga angkat Yong Jae. Mereka tampak tidak bersedih atas kematian anak angkatnya. Mereka juga mengabaikan kekerasan di sekolah yang dialami oleh Yong Jae. Lee Hyun pun ingin mengetahui alibi orang tua Yong Jae di waktu kematian. Ia berasumsi jika orang tua Yong Jae hendak membatalkan adopsi sehingga membiarkan hal yang tidak terpuji itu terjadi. Orang tua Yong Jae justru tersulut emosi karena merasa dituduh telah menghabisi nyawa Yong Jae. Mereka menantang Lee Hyun untuk mendapatkan bukti-buktinya. Mereka merasa semua akan baik-baik saja mengingat telah menyewa Sunho sebagai pengacara. 재밌게 들었습니다. Sebagai pengacara, Sunho meminta orang tua Yong Jae untuk berkata yang sejujurnya. Dalam hati, Sunho berusaha menahan emosi setelah mengetahui fakta yang terjadi. Sunho bersimpati dengan apa yang telah dialami oleh Yong Jae. Mereka memiliki nasib yang sama, yakni ditinggalkan oleh orang yang benar-benar disayangi. Sunho berniat untuk membalas dendam atas semua yang dirasakan oleh Yong Jae. Sementara itu, Lee Hyun berhasil mendapatkan informasi mengenai adiknya yang hilang. Ia pun gugup saat hendak membuka amplop yang didapatkan dan takut jika fakta tersebut justru melukai hatinya. Setelah siap, Lee Hyun membaca semua informasi dengan detail. Menurut laporan, sang adik telah melakukan beberapa pembunuhan dan semua korbannya dibuang. Para korban memiliki kesamaan, yakni telah meninggalkan atau mentelantarkan seseorang. Hal itu terlihat seperti sang adik membayangkan telah menghabisi nyawa Lee Hyun secara berulang-ulang. Lee Hyun tak kuasa menahan air mata setelah mengetahui jika Sunho adalah adiknya yang hilang. Ia merasakan penyesalan yang teramat dalam karena menjadi penyebab Sunho berubah menjadi monster. Lee Hyun memiliki firasat yang buruk tentang Sunho yang berkaitan dengan kasus Yong Jae. Ia berusaha menghubungi Sunho namun tak kunjung ada jawaban. Lee Hyun pun pergi ke rumah keluarga Yong Jae dan menemukan kertas bergambar yang ditinggalkan oleh Sunho.
Setelah mendapatkan alamat, Lee Hyun segera menuju ke rumah Young Jae. Ia menemukan banyak lukisan yang mirip dengan gambar adiknya sewaktu kecil. Tanpa diduga, Sun Ho berdiri di belakangnya. Momen itu penuh haru karena menjadi pertemuan pertama mereka sebagai kakak dan adik setelah bertahun-tahun lamanya. Keterlambatannya dalam menemukan sang adik membuat Lee Hyun berkali-kali meminta maaf kepada Young Jae. Lee Hyun khawatir apabila Sun Ho berbuat kejahatan pada orang tua Young Jae. Sun Ho tak perlu menghancurkan dirinya untuk orang-orang yang kejam seperti orang tua Young Jae. Bagi Sun Ho, dirinya sudah hancur semenjak Lee Hyun meninggalkannya. 형이 날 버린 그 순간부터 이미 망가졌다면! Lee Hyun menyangkal hal tersebut, mengingat selama ini ia tak berhenti berharap akan kemunculan sang adik. Lee Hyun juga tak pernah menyerahkan Sun Ho kepada Chun Yong sebagaimana yang dipikirkan. Satu-satunya kesalahan Lee Hyun yang paling fatal adalah menceritakan rahasia tentang Sun Ho kepada Chun Yong. Dulunya, Tuan Jung Min menganggap Lee Hyun sebagai monster, padahal Sun Ho lah yang bertingkah laku aneh dan memiliki bibit-bibit psikopat. Lee Hyun sangat menyesal mengatakan hal tersebut kepada Chun Yong yang pada akhirnya merubah Sun Ho menjadi monster. Jika bisa, Lee Hyun ingin membayar penyesalannya dengan meminta Sun Ho untuk menghabisi nyawanya. 차라리 날 죽여. Ternyata Sun Ho tak berbuat kejahatan kepada orang tua Young Jae, namun ibu Young Jae ditangkap karena membiarkan kekerasan terjadi pada anaknya. Rekaman CCTV membuktikan jika beliau mengabaikan tugas sebagai orang tua dan menyebabkan Young Jae meninggal. Sementara itu, meskipun telah bertemu dengan Sun Ho, Lee Hyun tetap mengalami mimpi buruk. Seolah perjumpaan mereka bukanlah akhir dari penderitaan yang Lee Hyun rasakan. Keesokan paginya, Ji-an membahas tentang perkataan Lee Hyun semalam. Ia mengaku pura-pura tertidur dan mendengar Lee Hyun bercerita jika adiknya kemungkinan merupakan seorang pembunuh. Ji-an menyimpulkan jika Lee Hyun telah menemukan adiknya. Lee Hyun seakan tak mau membahas hal itu, namun Ji-an memaksanya untuk menjelaskan secara detail. Bukan sebagai polisi, Ji-an berbicara dengan Lee Hyun sebagai orang dekat. Ji-an masih belum tahu cara untuk membantu Lee Hyun, namun ia yakin bisa memberikan uluran tangan. Lee Hyun menolak memberitahu identitas adiknya. Kemungkinan sang adik muncul bersama Chun Yong, namun Lee Hyun belum tahu identitas pria itu. Lee Hyun memiliki dugaan jika Chun Yong ada di sekitar mereka. Sementara itu di lain sisi, sebuah paket untuk Lee Hyun tiba di kantor polisi. Awalnya si kurir bersikeras jika paket tersebut harus diterima langsung oleh Lee Hyun. Myung-woo menjelaskan jika sang penerima sedang tak ada di tempat, sehingga paket itu dititipkan kepadanya. 지금 자리 없으니까 저한테 주시면 제가 전해드릴게요. Myung-woo sengaja melempar paket berupa amplop coklat ke meja Lee Hyun. Tanpa diduga, isi paket keluar dan memperlihatkan foto-foto seseorang yang dihabisi dengan sadis. Myung-woo segera meminta rekannya untuk mengejar si kurir, namun sayangnya pria itu telah kabur. Foto yang dikirimkan beserta surat ancaman tersebut menuntun tim investigasi ke TKP. Si korban adalah seorang tunawisma yang identitasnya belum diketahui. 제 자신 목격대란 보수자랍니다. 정확한 신분을 아직 모르고요. Yong-woo yang tak lain sang pelaku merupakan tersangka pembunuhan yang ditangani oleh mendiang Tuan Jung Min. Sepertinya Yong-woo membalaskan dendam atas kematian sang pacar sehingga mengirim surat ancaman kepada Lee Hyun selaku anak Tuan Jung Min. Pacar Yong-woo meninggal dalam kecelakaan saat Tuan Jung Min berusaha menangkap Yong-woo. Lee Hyun berada dalam bahaya sehingga Myung-woo dan An Hyuk berinisiatif menginap di rumahnya untuk memberikan perlindungan. 이현 씨 신변 보호하러요. Ji-an yang takut ketahuan tinggal bersama Lee Hyun memutuskan untuk kabur dari jendela kamar. Tanpa diduga, ia bertemu dengan Junho yang bertetangga dengan Lee Hyun. Dalam hati, Ji-an menaruh kecurigaan terhadap Junho yang bisa jadi adalah Jun Yong. Ada beberapa bukti yang mengarah kepada Junho, yang salah satunya, pria itu memiliki ketertarikan kepada Lee Hyun sedari awal. 처음부터 관심이 있었는데. Kondisi rumah Ji-an sangat berantakan, sehingga ia pun meluangkan waktu untuk beres-beres. Tanpa sengaja, ia menemukan foto-foto Lee Hyun yang ia potret saat masih menjadi penguntit pria itu. Di luar dugaan, wajah Sun Ho tertangkap di salah satu foto. Ji-an pun memikirkan kemungkinan jika Sun Ho adalah adik Lee Hyun. Terlebih, pria itu selama ini berusaha untuk mendekati Lee Hyun. Sementara itu, Lee Hyun menyadari jika tujuan Yong-woo bukanlah menghabisi nyawanya, melainkan orang terdekatnya. Yong-woo ingin Lee Hyun merasakan kepedihan, sebagaimana saat ia kehilangan orang yang paling berharga. Ji-an kemungkinan besar menjadi target utama, sebab tak ada yang tahu jika Sun Ho adalah adik Lee Hyun. Lee Hyun berusaha menghubungi Ji-an untuk mengetahui keberadaannya. Ji-an yang kebingungan diminta untuk mengirimkan lokasi terkini. Lee Hyun menjelaskan sikapnya yang khawatir secara berlebihan agar Ji-an tak salah paham. Lee Hyun juga menghubungi Sun Ho untuk memastikan sang adik dalam kondisi baik. Ia pun cemas karena telepon itu tak kunjung diangkat. Lee Hyun justru mendapat telepon dari Yong-woo yang mengancam akan menghabisi nyawa Sun Ho. 네가 와서 봐야지. 네 동생이 죽는 순간을. Sementara itu, Sun Ho berada dalam kondisi yang berbahaya. Ia menunggu Yong-woo lengah untuk memberikan serangannya. Sun Ho hampir tak bisa menandingi kekuatan Yong-woo. Terlebih pria itu membawa senjata tajam.
Tanpa diduga, tubuh Sunho bersimbah darah akibat terkena luka tusuk. Keadaan ini pun membuatnya tak berdaya untuk melawan Yongwoo. Beruntungnya, Lee Hyun tiba ketika Yongwoo hendak menghujamkan senjata ke tubuh Sunho. Lee Hyun berusaha membuat pelaku bingung agar mengurungkan niat untuk menghabisi Sunho. Ia pun bertindak sewajarnya, seolah kehilangan Sunho bukanlah masalah besar. 와보긴 해야 할 것 같아서. Lee Hyun meyakinkan jika Yongwoo telah memilih orang yang salah. Sayangnya, Yongwoo tak bisa ditipu. Ketika hendak melanjutkan perbuatannya, lengan Yongwoo terkena tembakan yang dilakukan oleh Ji-an. Begitu Yongwoo ditangani oleh Ji-an, Lee Hyun segera membawa Sunho ke rumah sakit. Lee Hyun memikirkan kemungkinan terburuk yang dialami oleh Sunho. Ia pun dibuat cemas dan takut karena tak ingin kehilangan sang adik untuk kedua kalinya. Beruntungnya, Sunho berhasil melewati masa kritis dan tersadar. Sunho menduga jika Junho adalah orang yang memberitahu Yongwoo mengenai identitasnya sebagai adik Lee Hyun. Jika memiliki kesempatan, Junho merupakan orang terakhir yang akan ia habisi. 삼촌 궁금증도 풀렸겠고요. Di lain sisi, Yongwoo masih berstatus sebagai buronan. Tim investigasi pun sedang mencari keberadaannya, termasuk di TKP pembunuhan tunawisma. Tanpa diduga, An-hyuk menyadari ada sesuatu yang berbeda dari TKP tersebut. Dan setelah ditelusuri, mayat Yongwoo ditemukan terkubur dengan kondisi yang sama seperti mayat tunawisma. Penyebab pasti kematian Yongwoo akan diketahui setelah dilakukan otopsi. Terdapat luka memar di sekujur tubuh, patah tulang, luka tusukan, dan perdarahan. Lee Hyun menduga pelaku menggunakan segala macam modus operandi untuk mengecoh petugas investigasi. Dengan menerapkan berbagai metode, pelaku yang sebenarnya tak akan ketahuan. 온갖 애모가 섞여 있군요. Menurut Ji-an, Junho adalah orang yang paling sesuai untuk menjadi pelaku. Dalam hati Lee Hyun sepakat, terlebih ia sempat melihat luka di tangan Junho sehari setelah Yongwoo kabur. Junho memang mengatakan jika luka itu didapatkannya dari pekerjaan rumah tangga. Namun Lee Hyun belum dapat mempercayainya. Junho pasti telah menyadari jika Ji-an mengetahui identitasnya sebagai Junyong. Saat itu Ji-an memperlihatkan jika dirinya tak memiliki rasa takut apabila berhadapan dengan Junho. Ia telah mempersiapkan segenap kekuatan untuk melawan pria itu. Lee Hyun tak ingin Ji-an terlalu memperlihatkan kebencian, mengingat hal itu justru akan membahayakan dirinya. 이준호가 이준영이라고 생각하고 있는 거야? Sunho merupakan satu-satunya kunci untuk membuktikan jika Junho adalah Junyong. Ji-an dan Lee Hyun tak dapat mengandalkan sidik jari karena seseorang telah mengubahnya. Ketika awal bekerja sebagai polisi, Ji-an menemukan jika sidik jari Junyong telah diganti dengan sidik jari penjahat lain. Lee Hyun menduga Nyonya Jisoo sebagai orang yang telah mengubah sidik jari Junyong. Ia yakin Nyonya Jisoo belum menghapus sidik jari yang asli. Lee Hyun mengesampingkan hal itu karena Nyonya Jisoo masih belum mengaku jika ia memiliki sidik jari Junyong. Ia pun memfokuskan diri untuk terus memantau kesehatan Sunho. Tak tanggung-tanggung, Lee Hyun menyuapi Sunho agar mau menghabiskan makanannya. Sunho juga diajak berjalan-jalan untuk mencari udara segar. Lee Hyun ingin melakukan hal-hal yang belum sempat ia lakukan dengan sang adik. Sebenarnya, semua yang telah terlewatkan ingin Lee Hyun ulangi lagi untuk saat ini. Ia ingin Sunho bergantung padanya mulai dari sekarang. Diam-diam Sunho merasa senang diperhatikan sebegitu tulus oleh sang kakak. 이젠 내가 있으니까. Sementara itu, ultah Ji-an dirayakan oleh rekan-rekannya di tim investigasi. Satu persatu dari mereka memberikan sebuah kado yang membuat Ji-an terharu. Menjadi satu-satunya wanita dalam tim membuat Ji-an mendapatkan perhatian ekstra. An-hyuk dan kawan-kawan sangat peduli kepada Ji-an dan selalu berusaha untuk memberikan perlindungan. Terlebih setelah kejadian penculikan beberapa waktu yang lalu. 딱 봤나요? Tanpa diduga, Ji-an mendapatkan sebuah paket dari seseorang. Belajar dari yang sebelumnya, Myung-woo menahan kurir agar tak kabur sampai paket dibuka. Ia pun khawatir jika paket tersebut berisi surat ancaman atau sesuatu yang tidak diharapkan. Isi paket itu ternyata sebuah peta yang menunjukkan lingkungan tempat tinggal Ji-an. Kurir tak tahu pengirimnya karena paket tersebut diantarkan oleh seorang anak kecil. 배달 부탁만 했다고 해서. Ji-an memiliki firasat yang buruk tentang pria itu, sehingga ia meminta disediakan anjing pelacak untuk mencari sesuatu di sana. Ketika sedang menelusuri semak-semak, anjing tersebut menggonggong dengan keras di satu titik. Begitu tanahnya digali, terdapat kerangka manusia yang kemungkinan telah berusia puluhan tahun. Sebuah gantungan kunci yang menyimpan foto seorang ayah dan anaknya juga ditemukan. Ji-an semakin yakin jika kerangka manusia itu adalah ayahnya yang telah menghilang 20 tahun yang lalu. Foto pada gantungan kunci tersebut Ji-an pandangi dengan lekat. Ia tak menyangka jika foto tersebut menjadi kenangan terakhirnya bersama sang ayah. Ji-an berusaha tegar karena kemungkinan buruk ini telah ia pikirkan sedari awal. Sayangnya, ia tetaplah manusia biasa yang memiliki perasaan. Hatinya pun teriris saat mengetahui fakta jika ayahnya telah tiada. Lee Hyun dapat merasakan kepedihan yang Ji-an alami. Setelah tenang, Ji-an mulai memikirkan kemungkinan siapakah pelakunya. Ia yakin apabila semua ini adalah perbuatan Junho. Ji-an tak ingin tinggal diam karena Junho telah membuat kehidupannya berantakan dan ia pun ingin segera membalas dendam.
Ji-an diminta untuk tidak bertindak gegabah karena ini justru akan memperburuk keadaan. Li-hyun paham jika Ji-an sedang diliputi emosi. Ia pun berusaha untuk menenangkan wanita itu agar bisa berpikir dengan rasional. Beruntungnya, upaya Li-hyun terhadap Ji-an akhirnya berhasil. Ji-an tak akan berlaku ceroboh, namun ia ingin melihat ekspresi Junho setelah mengirimkan paket untuknya. Ji-an pun lantas mengajak Li-hyun untuk mendatangi rumah Junho dengan alasan berbagi kue ulang tahun. Di tengah pembicaraan, Ji-an membahas tentang ayahnya yang telah ditemukan meninggal untuk melihat reaksi Junho. Pria itu tak goyah sedikit pun, ekspresinya tetap tenang seolah apa yang didengarkan bukanlah hal baru baginya. Sementara itu, Li-hyun pun merasa lega karena Ji-an bisa menahan emosi dengan sangat baik ketika sedang berbicara dengan Junho. Setelah dipikir-pikir, sekarang memang bukan waktu yang tepat untuk membalas dendam kepada Junho. Ji-an harus memikirkan bagaimanakah cara untuk membuktikan siapakah Junho yang sebenarnya. Ia pun teringat jika di kamar Junho terdapat kamar yang tak boleh dibuka. Ji-an pun dilarang oleh Li-hyun untuk pergi ke sana seorang diri. Ji-an berterima kasih karena Li-hyun selalu ada untuknya. Ia memutuskan untuk pulang ke rumahnya dan meminta Li-hyun agar membawa Sunho keluar dari tempat tinggal Junho. Setelah mengantarkan Ji-an, Li-hyun menjemput Sunho dan mengajaknya tinggal bersama. Tanpa berpikir lama, Sunho menyetujui ajakan itu. Sebenarnya, ia pun masih sedikit kecewa karena tak bisa berbagi tempat tinggal dengan Sunho lagi. Junho pikir memisahkan Li-hyun dan Sunho adalah keputusan yang terbaik untuk mereka berdua. Sayangnya, keputusan itu justru membuat Junho mendapatkan kebencian. Hati Junho terasa sakit usai berpisah dari Sunho. Tanpa Junho sadari, ia sebenarnya cemburu dengan hubungan Li-hyun dan Sunho. Jika diberi kesempatan, ia sebenarnya ingin tinggal bersama mereka berdua. 역시 Sementara itu, tim investigasi merasa simpati atas apa yang terjadi pada Ji-an. Mereka memutuskan untuk fokus menyelidiki kasus tersebut demi mendiang. Mereka tak terima jika selama ini ayah Ji-an dianggap sebagai kaki tangan Junyoung. An Hyuk mempelajari semua file yang berhubungan dengan riwayat kejahatan Junyoung. Ia masih belum mengetahui hubungan antara Junyoung dengan Ji-an. Pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk bertanya secara langsung kepada Li-hyun. Di lain sisi, Ji-an berupaya mencari catatan kependudukan Junho. Diketahui bahwa beberapa tahun yang lalu terjadi kebakaran di kantor kependudukan. Semua catatan registrasi penduduk terbakar sehingga harus dibuat yang baru. Ji-an menyimpulkan jika Junyoung memanfaatkan keadaan itu untuk menggunakan identitas yang baru. Ji-an berniat untuk memberitahukan hal tersebut kepada Li-hyun secara langsung. Namun tanpa diduga, Junho datang hampir bersamaan dengan An Hyuk ketika Ji-an baru sampai di rumah Li-hyun. 어떻게 다들 계시네요? 팀장님, An Hyuk membuka obrolan dengan menanyakan perihal Junyoung. Semua yang ada di sana terdiam, tak terkecuali Sunho. Ji-an lalu menjelaskan secara singkat bahwa Junyoung adalah orang yang telah menghabisi nyawa ayah Li-hyun dan ayahnya. Sementara itu, Nyonya Jisoo semakin tertekan setelah mendengar permintaan Li-hyun beberapa waktu yang lalu. Li-hyun memberinya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, namun Nyonya Jisoo takut kehilangan semua yang telah ia raih. Setelah berpikir panjang, Nyonya Jisoo merasa bahwa perkataan Li-hyun memang ada benarnya. Ia sangat menyesal mengapa tak berbuat jujur sedari dulu. Sudah cukup bagi Jisoo untuk memberikan penderitaan kepada Li-hyun, dan kini saatnya beliau untuk buka mulut. Dugaan Li-hyun rupanya benar adanya jika Nyonya Jisoo masih menyimpan sidik jari Junyoung yang asli. 맞아요, 나. Nyonya Jisoo berusaha mencocokkan sidik jari tersebut dengan sidik jari orang-orang di sekitarnya. Tanpa disangka, sidik jari Junyoung sama dengan sidik jari Junho. Nyonya Jisoo sangat syok mengetahui fakta itu. Ia tak menduga jika dokter forensik yang selama ini membantu pihak polisi adalah seorang penjahat yang tak punya hati nurani. Li-hyun tak bisa dihubungi, sehingga Nyonya Jisoo memutuskan untuk pergi ke rumahnya. Ia pun meningkatkan kewaspadaan karena saat ini memegang dokumen yang sangatlah penting. Setibanya di tempat parkir, Nyonya Jisoo merasa sedang diikuti oleh seseorang. Tanpa diduga, orang yang sedari tadi berada di belakang Nyonya Jisoo adalah Eun-buk, salah satu anggota tim investigasi. Nyonya Jisoo merasa bersyukur karena ia tak sedang berhadapan dengan seorang kriminal. Ia pun menurunkan kewaspadaan, namun Eun-buk justru menusuk perutnya dengan tajam. Sebelum meninggalkan Nyonya Jisoo yang terluka parah, Eun-buk mengambil dokumen sidik jari Junyoung yang hendak diserahkan kepada Li-hyun. Eun-buk melakukannya untuk membayar hutangnya kepada Junyoung. 빚이 있어서요. Kejadian yang menimpa Nyonya Jisoo pun diketahui oleh tim investigasi. Sayangnya, mereka tak berwenang untuk menangani kasus tersebut karena telah diserahkan kepada tim 3 di kepolisian. Li-hyun menyesal karena ia terlambat membaca pesan yang ditinggalkan oleh Nyonya Jisoo. Dari pesan terakhir itu, Li-hyun pada akhirnya tahu jika beliau memang memiliki sidik jari Junyoung. Nyonya Jisoo mengaku selama ini ia tertekan oleh rasa bersalah terhadap Li-hyun. Nyonya Jisoo menyampaikan bahwa mengadopsi Li-hyun tak dilakukan untuk menebus rasa bersalah. Beliau memang tulus menyayangi Li-hyun dan menganggapnya sebagai anak sendiri. Li-hyun sangat marah atas hal yang menimpa Nyonya Jisoo. Kemungkinan sang pelaku adalah kaki tangan Junho, mengingat pria itu sedang berada bersama Li-hyun saat peristiwa itu terjadi. 색깔이 알아냈다는 걸 이준영이 눈치챘을 거군요.
Ji-an pun berasumsi jika pelaku adalah orang yang dikenal oleh Jisoo. Pelaku pasti setidaknya tahu informasi di kepolisian. Ji-an mulai waspada dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sementara itu, Lee Hyun ingin mendengar pemikiran Junho atas kasus yang baru saja terjadi, sekaligus mengulik informasi tentangnya. Lee Hyun teringat akan ucapan Sunho jika Junho mengasuh anak selain dirinya. Tanpa diduga, Ji-an mengutarakan niatannya untuk mengunjungi rumah Junho karena tahu jika kondisinya sedang kosong. Lee Hyun diminta untuk mengulur waktu selama ia mencari sesuatu yang ada di rumah Junho. Lee Hyun hampir gagal mencegah Junho pulang ke rumah. Ia takut jika perbuatan Ji-an ketahuan. Tak ada cara lain, Lee Hyun akhirnya mengaku jika dirinya telah mengetahui identitas Junho. Pengakuan itu membuat langkah kaki Junho terhenti. Lee Hyun menjelaskan alasannya kembali ke Korea Selatan adalah untuk menemui Junho karena merasa urusan mereka belum selesai. Lee Hyun awalnya memiliki banyak hal untuk ditanyakan dan dijawab. Ia ingin mengetahui seperti apakah dirinya saat masih kecil sehingga Tuan Junmin berpikir bahwa ia adalah seorang monster. 들어야 할 게 많았으니까. Kini pertanyaan itu telah terjawab, namun Lee Hyun masih penasaran dengan alasan Junho yang menghabisi nyawa Tuan Jungmin. Ia juga ingin mengetahui mengapa Junho membawa Sunho dan merubahnya menjadi seorang psikopat. Junho berdalih melakukan semua itu untuk Lee Hyun. Ia hendak menyelamatkan Lee Hyun dari Sunho yang sama seperti dirinya. Saat itu, Lee Hyun masih kecil, sehingga menurut Junho akan kesulitan untuk menangani Sunho seorang diri. Lee Hyun justru berpikir jika hidup bersamanya, Sunho akan tumbuh menjadi orang normal. 감사해야 하는 타입은 아니라고. Sementara itu, Ji-an tidak menemukan apa-apa di ruang pribadi Junho, kecuali sebuah album foto. Di dalamnya terdapat banyak foto anak kecil yang segera ia ambil sebelum ketahuan. Tanpa diduga, aksi Ji-an dipergoki oleh Sunho. Dengan gugup, Ji-an mencoba untuk mencari-cari alasan. Junho ingin segera pulang, namun ia dicegah oleh Sunho, sebab pada akhirnya, apa yang telah diambilnya akan diketahui oleh Junho. Demi Lee Hyun, Ji-an diminta untuk menyerahkan barang yang telah diambil. Ji-an justru meyakinkan Sunho bahwa apa yang ia perbuat juga demi kebaikan Lee Hyun dan Sunho. Ji-an ingin Sunho berpihak kepada mereka. Sunho pun akhirnya memberitahu jalan keluar lain agar Ji-an tak berpapasan dengan Junho. 좋겠죠. Perbuatan Ji-an yang ceroboh membuat Lee Hyun marah besar, apalagi aksinya dipergoki oleh Sunho. Ji-an lalu menunjukkan beberapa foto anak kecil yang ia dapatkan. Ia menduga anak-anak tersebut adalah korban dari Junho. Lee Hyun memiliki pemikiran yang berbeda, yang mana mereka adalah anak-anak yang diselamatkan oleh Junho. Kemungkinan mereka merupakan anak-anak yang ditinggalkan atau ditelantarkan oleh orang tuanya. Apapun itu, Ji-an khawatir bila Lee Hyun terluka, mengingat hubungan yang terjalin antara Sunho dan Junho sangatlah kuat. Saat itu Lee Hyun bertekad akan menjaga dan merubah Sunho menjadi orang normal. 다신 이런 식으로 걱정시키지 마. 응? Di lain sisi, Junho pun tahu apa yang telah diambil oleh Ji-an. Sunho menenangkannya karena benda tersebut tak akan bisa dijadikan bukti atas kejahatan yang dilakukan Junho. Setelah bertemu dengan Lee Hyun, Sunho semakin yakin jika Junho selama ini telah membohonginya. Ternyata Lee Hyun tak pernah meninggalkan Sunho. Junho memberi penjelasan bahwa awalnya ia tak berencana membawa Sunho, namun ia berpikir Sunho ditakdirkan untuknya. Sunho justru dibuat penasaran apakah pertemuan Sunho dengan Lee Hyun baik untuk keduanya. Ia berusaha memprovokasi jika Lee Hyun tak benar-benar bahagia ketika berjumpa dengan Sunho lagi. 과연 널 만나고 마냥 행복한지. Sementara itu, An Hyuk meminta penjelasan kepada ayahnya yang merupakan wakil komisaris mengenai hubungan mendiang Nyonya Jisoo dengan Junyoung. Wakil komisaris bercerita jika dulunya Nyonya Jisoo telah membuat kesepakatan dengan Junyoung. Perbuatan kotor Nyonya Jisoo sengaja ditutup-tutupi untuk melindungi organisasi kepolisian. Untuk mengalihkan perhatian media, ayah Ji-an dituduh sebagai kaki tangan Junyoung. An Hyuk pun marah besar atas perbuatan wakil komisaris. Terlebih, kerangka manusia yang ditemukan terbukti milik ayah Ji-an. DNA 결과 누나 아버지 맞다고. An Hyuk hampir tak punya muka di hadapan Ji-an. Ia tak meminta Ji-an untuk memaafkan wakil komisaris karena dirinya pun tak bisa memaafkan sang ayah. An Hyuk ingin melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya itu. Ji-an berterima kasih karena An Hyuk sudah mengatakan hal yang sejujurnya. Ia tak menganggap hal itu merupakan kesalahan An Hyuk. Jika ingin bertanggung jawab atas kesalahan wakil komisaris, An Hyuk bisa membantu Ji-an untuk menangkap Junyoung. An Hyuk tak menyangka jika Junho adalah identitas baru Junyoung. 고맙습니다, 세잔씨. Di lain sisi, Junho mengembalikan buku harian Tuan Jungmin yang selama ini ia curi. Buku tersebut berisi kecurigaan Tuan Jungmin terhadap Lee Hyun kecil yang memiliki bibit-bibit psikopat. Kini Lee Hyun dapat memahami kekhawatiran sang ayah. Belajar dari beliau, Lee Hyun tak akan memperlakukan Sunho dengan cara yang sama, karena justru akan membuat Sunho merasa tidak dimengerti. Tanpa diduga, ada halaman buku harian yang sengaja dirobek. Lee Hyun berusaha mengingat kejadian itu, namun ia tak bisa. 그날의 일은 사고일까?
Lee Hyun mengesampingkan hal tersebut karena ia hendak meminta penjelasan dari Sunho perihal kartu bergambar yang pernah ia terima. Sunho menganggapnya sebagai masa lalu yang tak perlu diingat. Terlebih mulai saat ini, ia tak akan menghabisi orang lagi. Lee Hyun mendukung keputusan Sunho dan akan membantunya untuk berubah. Keesokan harinya, sebuah paket untuk Lee Hyun dititipkan kepada Myung-woo. An-buk menduga isi paket tersebut ada hubungannya dengan Junyoung, sehingga ia mengambilnya secara diam-diam. Dugaannya pun tidaklah salah, sebab di dalam amplop tersebut terdapat data dirinya yang pernah diangkat anak oleh Junyoung alias Junho. Jika terekspos, An-buk bisa dijatuhi hukuman. Ketika sedang memeriksa isi paket di toilet, An-buk tak sengaja menjatuhkan foto masa kecilnya. Foto itu diambilnya oleh Song-ju yang tak lain rekannya di tim investigasi. An-buk tak menjawab ketukan pintu Song-ju karena ia takut ketahuan. Song-ju pun mengenal foto itu dengan baik. Foto anak kecil tersebut adalah salah satu anak yang diselamatkan oleh Junyoung. Beberapa waktu lalu, Ji-an meminta tim investigasi khusus untuk membantunya mencari anak-anak di foto tadi. Kemungkinan mereka bisa menjadi saksi untuk mengidentifikasi Junyoung. Sementara itu, Song-ju memutuskan untuk menjatuhkan foto dan pergi. Setelah dirasa aman, An-buk segera menyingkirkan data dirinya dan meninggalkan toilet. Ia tak menduga jika Song-ju mengawasinya dari suatu tempat. An-buk tiba di kantor saat Lee Hyun dan Myung-woo berdebat tentang paket yang hilang. Ia tiba-tiba menyebut jika paket yang dimaksud oleh Lee Hyun ada di mejanya. 혹시 이거예요? 제 자리에 있는데요. Di siang harinya, Song-jo mengajak An-buk bertemu di atap gedung. An-buk diminta untuk mengakui perbuatannya yang telah menghabisi nyawa Nyonya Jisoo. Dengan gemetar, Song-jo juga menodongkan senjata ke arah An-buk. An-buk tak mengaku maupun menyangkal hal itu. Mereka akhirnya terlibat perkelahian dengan kekuatan yang seimbang. Beruntungnya, Ji-an dan kawan-kawan datang tepat waktu dan memisahkan keduanya. Ji-an rupanya telah menyadari tingkah laku An-buk yang aneh. Lee Hyun menduga jika An-buk adalah anak yang diangkat oleh Junyoung. Ketika terjadi perkelahian, pistol yang dipegang oleh Song-ju tak sengaja terlempar ke arah Lee Hyun. Melihat benda tersebut bergerak ke arahnya, ingatan Lee Hyun yang telah hilang kini muncul kembali. Ia sampai dibuat linglung dan tidak sadarkan diri. Lee Hyun berusaha menggabungkan puzzle dari kartu bergambar yang diberikan oleh Sunho. Ia pun teringat suatu momen di mana dirinya, Sunho dan ibu mereka sedang asyik bermain. Tanpa diduga, seorang penjahat yang ditangkap oleh Tuan Jung Min datang untuk membalas dendam. Penjahat tersebut menghabisi ibu Lee Hyun tanpa ampun. Lee Hyun lantas mengajak Sunho bersembunyi untuk menghindari sang penjahat. Di tempat persembunyian, Lee Hyun tak sengaja menemukan senjata yang ditinggalkan oleh Tuan Jung Min. Demi menyelamatkan sang ibu dan adiknya, Lee Hyun menembakkan senjata itu ke arah penjahat. Tekanan senjata yang begitu kuat membuat Lee Hyun kecil tak sadarkan diri. Lee Hyun tak mengingat apa yang terjadi setelahnya. Terlebih, Tuan Jung Min menyembunyikan hal itu darinya. Alam bawah sadar Lee Hyun juga menghapus kejadian tersebut dari ingatannya. Sementara Sunho pasti tak bisa melupakan kejadian itu sampai saat ini. Ia terbiasa melihat kejahatan yang dapat merubah seseorang menjadi psikopat. Tanpa Lee Hyun sadari, dirinya lah yang telah membuat Sunho seperti sekarang. Ia tak henti-hentinya menyalahkan diri sendiri atas perbuatannya dulu. 그날 밤 그 변명 때문에 이렇게 됐다고. Tak hanya Lee Hyun yang memiliki penyesalan yang berat, Sunho pun demikian. Ia tak seharusnya mengirim kartu bergambar kepada Lee Hyun jika pada akhirnya sang kakak menderita. Sunho diminta oleh Ji-an untuk merenungi semua kesalahannya. Ia harus memikirkan perasaan Lee Hyun yang sangat menyayanginya. Selama ini, Lee Hyun menutup-nutupi hal itu karena ingin Sunho mengakuinya sendiri. Menurut Sunho, perbuatannya terjadi di masa lalu dan semua korbannya adalah orang yang jahat. Selain itu, tak ada bukti untuk mempidanakannya. Namun Ji-an dan tim akan mengusahakan apapun agar Sunho dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Sepulang dari rumah Sunho, Ji-an bermaksud menyadarkan Junho bahwa banyak orang yang menderita karena ulahnya. Junho masih mengelak telah menghabisi nyawa korban tanpa suatu alasan. Junho hanya berusaha menyingkirkan orang-orang dewasa yang telah melakukan kekerasan terhadap anak. Hal itu ia lakukan untuk mencegah kekerasan di masa depan. 이유 없는 살인을 하진 않았어요, 차 형사님. Alasan Junho dianggap omong kosong oleh Ji-an. Walaupun masa lalu menyedihkan, tak seharusnya ia melakukan kejahatan kepada orang lain. Ji-an ingin menghabisi nyawa Sunho, namun ia tak mau memilih cara yang sama. Junho tak memiliki rasa takut sedikit pun ketika melihat Ji-an yang menodongkan senjata. Senjata itu pun justru ditampiknya hingga terlempar. Junho menyadari jika sedari tadi Ji-an merekam perbincangan mereka. Ponsel Ji-an pun berhasil direbut dan rekaman tadi dihapus oleh Junho. Emosi yang tidak terbendung membuat Junho mencekik leher Ji-an dengan brutal. Beruntungnya, An-hyuk datang sebelum sesuatu menimpa Ji-an. 괜찮아? Sementara itu, setelah kondisi Lee Hyun pulih, Sunho lantas mengajaknya jalan-jalan. Ia berusaha meyakinkan jika semua yang terjadi kepadanya bukanlah kesalahan Lee Hyun. Sunho hanya terpengaruh oleh Junho, sehingga selama ini membenci Lee Hyun. Sunho diminta untuk tidak memasukkan semua perkataan Junho ke dalam hatinya.
Sepulang dari sana, Lee Hyun menemui Junho untuk memperingatkan agar ia tidak menyentuh Sunho. Junho justru menyarankan mereka bertiga untuk menghilang demi kebaikan bersama. Junho rupanya tahu jika selama ini Lee Hyun tidak menangkapnya karena tak ingin Sunho ikut di penjara. 같이 떠나자, 현아. Saran Junho ditentang oleh Lee Hyun. Pria itu diminta untuk tidak mengganggu kehidupan Lee Hyun bersama Sunho. Tanpa disadari, percakapan mereka didengar oleh Sunho. Saat Lee Hyun pergi, Junho menanyakan pendapat Sunho tentang sarannya untuk melarikan diri. Sunho dilanda kebimbangan karena itu adalah pilihan yang cukup sulit. Jika menuruti ajakan Junho, Sunho akan kehilangan Lee Hyun. Dan sebaliknya, apabila tetap tinggal bersama Lee Hyun, tak akan ada akhir yang membahagiakan. Usai berpikir dengan matang, Sunho mengikuti saran Junho. Ia ingin mereka menghilang agar tak menjadi beban bagi Lee Hyun. Sunho lantas mengarahkan pisau kepada Junho dan mereka pun terlibat perkelahian. Junho memberikan perlawanan hingga senjata yang dipegang oleh Sunho terlempar. Sunho berusaha meraih pisau itu, namun ia kalah cepat dengan Junho. Tubuh Sunho tak berdaya setelah mendapatkan luka yang cukup serius. Tanpa diduga, Lee Hyun datang karena menyadari jika Sunho tak ada di rumah. Ia pun berupaya untuk menyadarkan Sunho, namun hal itu sia-sia belaka. Dengan penuh emosi, Lee Hyun menghajar dan mencekik leher Junho. Aksi Lee Hyun terhenti saat seorang wanita memukul kepalanya hingga ia jatuh pingsan. Saat tersadar, Lee Hyun tidak menemukan Sunho dimanapun. Menghilangnya Junho membuat geger pihak kepolisian sebab tinggal sedikit lagi mereka bisa menangkap pria itu. An-bok telah mengakui perbuatannya dan siap bersaksi atas kejahatan yang dilakukan oleh Junho. Di lain sisi, Lee Hyun juga berpamitan untuk pergi sementara waktu. Tanpa sepengetahuan pihak polisi, ia sempat bertemu dengan Junho. Lee Hyun telah mengetahui alasan Junho yang terobsesi kepadanya. Rupanya, Lee Hyun adalah satu-satunya orang yang dapat memahami Junho. Alasan Lee Hyun tidak menghabisi nyawa Junho adalah ia ingin mengetahui keberadaan Sunho. Setelah pencarian dalam waktu yang lama, 1 tahun kemudian, Lee Hyun berhasil menemukan Sunho dalam keadaan hidup. Perasaan Lee Hyun sangatlah lega, dan ia bisa kembali ke pekerjaan sebagai penasihat tim investigasi khusus. 형, 보고 싶었어요. Kemunculan Lee Hyun setelah sekian lama membuat kekhawatiran Ji-an seketika mereda. Ia dapat melampiaskan kerinduannya kepada pria itu. Sampai sekarang, Lee Hyun masih berusaha untuk mengejar Junho. Ia bertekad akan menemukan dimanapun pria itu bersembunyi. Di satu sisi, Lee Hyun memang merasa kasihan kepada Junho yang memiliki masa lalu menyedihkan. Namun di sisi lainnya, ia tak akan memahami ataupun memaafkan